Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ramaiza dengan NIM 24109112100001. Saya nomor absen 31. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan yang telah dipaparkan oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Apa itu anatomi permukaan? Sebelum kita mengetahui apa itu anatomi permukaan, kita harus mengetahui apa itu anatomi itu sendiri. Nah, kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti atas dan tome yang berarti potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup termasuk bentuk, susunan, dan hubungan antara bagian-bagiannya. Nah, anatomi permukaan merupakan cabang dari ilmu anatomi yang mempelajari karakteristik eksternal tubuh seperti kontur luar tubuh dan fitur-fitur yang dapat diraba. Nah, tujuan dari mempelajari anatomi permukaan bagi seorang mahasiswa kedokteran adalah untuk memahami letak struktur dalam tubuh manusia melalui tanda-tanda eksternal yang dapat memudahkan diagnosis, meningkatkan akurasi tindakan medis, serta memastikan keselamatan dan dalam prosedur medis. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam salah satu bagian dari anatomi permukaan yaitu kaput dan kolum. Kaput dan kolum itu merupakan atau bisa disebut sebagai bagian dari kepala dan leher. Nah, kaput dan kolum itu memiliki beberapa bagian ya. Bagian pertama itu adalah rambut. Bagian rambut itu merupakan sel rambut yang mengandung keratin dan terdapat di hampir seluruh bagian tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Nah, eh, rambut itu mempunyai fungsi untuk melindungi kulit kepala dari sinar matahari langsung, mengurangi risiko kerusakan akibat sinar UV, dan membantu menjaga suhu kepala. Selanjutnya adalah alis atau superciliary. Alis itu merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh tepat di atas mata kita. Alis itu berfungsi sebagai alat pelindung bola mata yang melindungi mata dari air atau tombe yang jatuh dari atas kepala. Selanjutnya adalah bagian mata. Mata merupakan organ indera yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian diinterpretasikan oleh otak menjadi gambar yang kita lihat. Nah, bagian-bagian dari mata itu diantaranya ada pupil, iris, dan kornea. Pupil adalah bagian mata yang berbentuk bulat, berwarna hitam, dan terletak di tengah iris. Pupil itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata sehingga penglihatan menjadi lebih jelas. Untuk iris itu adalah bagian mata yang berwarna dan berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan menentukan ukuran jendela atau pupil mata. Sedangkan kornea adalah lapisan bening yang berada di bagian depan mata, tepat di atas iris dan pupil. Kornea memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu membantu mata memfokuskan cahaya, menahan kotoran, kuman, dan partikel asing lainnya, menyaring sebagian sinar ultraviolet atau sinar UV, dan terakhir mengatur refleks kelopak mata. Kornea mata itu merupakan garis pertahanan pertama mata sehingga sangat rentan terhadap terjadinya cedera dan kerusakan. Namun, kornea mata memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri dengan cepat dan efektif. Selanjutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sel tipis yang terletak di bagian belakang mata, bola mata, yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Selanjutnya ada hidung. Hidung itu nah, beberapa bagian dari di hidung sendiri terdapat dua jenis tulang.
Di antaranya adalah tulang rawan dan tulang keras atau tulang osteo. Tulang rawan tuh tadi disebut sebagai kartilago ya. Nah, contoh dari tulang rawan, tulang kartilago, bisa kita lihat di sini. Pertama ada septal cartilage, major alar cartilage, dan septal cartilage. Untuk tulang kerasnya atau tulang osteonya bisa seperti itu maxillary bone, nasal bone, dan frontal bone. Selanjutnya adalah bagian telinga. Bagian telinga yang pertama itu adalah daun telinga. Daun telinga adalah bagian telinga luar yang berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan gelombang suara ke saluran telinga. Daun telinga terbuat dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani adalah selaput tipis yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan pemisah antara telinga luar dan telinga dalam. Nah, untuk mekanisme pendengaran sendiri itu gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, lalu diubah menjadi getaran oleh gendang telinga. Lalu getaran itu akan disalurkan oleh tulang-tulang berada di dalam telinga dan lalu diterjemahkan menjadi suara oleh otak. Selanjutnya adalah tenggorokan. Nah, untuk tenggorokan kita fokuskan ke pita suara. Tenggorokan ini dapat apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, salah satunya adalah tenggorokan. Di pita suaranya terutama. Pita suara laki-laki itu lebih panjang sehingga suaranya lebih berat dan untuk perempuan pita suaranya lebih pendek sehingga suaranya terkesan lebih melengking. Selanjutnya kita masuk ke bagian toraks atau bagian dada. Bagian toraks itu terdapat beberapa otot-otot yang penting. Pertama itu ada pectoralis major, bagian yang ini nih. Nah, pectoralis major sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pars clavicularis atau clavicular head dan pars sternocorsalis atau sternal head. Nah, otot pectoralis major merupakan otot terbesar di dada dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu membantu gerakan adduksi dan endorostasi tulang humerus, menarik skapula ke arah ventral dan caudal, membantu fleksi humerus melalui pars clavicularis, dan terakhir membantu ekstensi humerus melalui pars sternocostalis. Selanjutnya adalah bagian puting atau papilla mamaria. Puting bagi perempuan merupakan organ penting yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI saat menyusui. Lalu sedangkan bagi laki-laki itu puting tidak memiliki fungsi apapun karena laki-laki tidak menyusui atau bisa disebut sebagai organ vestigial. Selanjutnya jantung. Jantung ini merupakan organ vital di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, dalam jantung terdapat 4 ruang dan 4 katup. Nah, ruang pertama yaitu atrium kanan, ruang kedua itu ventrikel kanan, yang ketiga itu atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu katup-katupnya di antara lain itu adalah katup tikus pit, terus katup aorta, katup mitral atau katup bikuspid, dan yang terakhir adalah katup pulmonal. Nah, untuk mekanisme peredaran darahnya, pertama mula darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke jantung
dalam jantung ke dalam atrium kanan. Lalu melalui katup trikuspid masuk ke dalam bagian ventrikal kanan, lalu masuk ke katup pulmonal, melewati arteri pulmonari menuju paru-paru. Lalu terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen, sehingga yang keluar adalah darah yang kaya akan oksigen melalui vena pulmonari dan masuk ke dalam atrium kiri. Atrium kiri lalu melewati bagian dari katup mitra atau katup bikuspid menuju bagian dari ventrikel kiri. Bagian dari ventrikel kiri lalu melewati katup aorta, lalu menuju ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah bagian di regio abdomen. Regio abdomen merupakan regio perut. Ya. Regio abdomen itu dapat dibagi menjadi 9 regio lagi. Pertama, region hipokondriak kanan, lalu ada region epigastrik, lalu ada hipokondriak kiri, lalu di bawahnya ada region lumbar kanan, lalu region umbilikal, sebelahnya ada region lumbar kiri, di bawahnya lagi ada region inguinal kanan, sebelahnya ada region hipogastrik atau region pubik, maaf. Lalu sebelahnya adalah region inguinal kiri. Di bagian abdomen itu terdapat beberapa otot-otot yang penting. Pertama adalah musculus obliquus ini dan musculus rectus abdominis, yaitu ini atau yang bisa kita biasa disebut sebagai six pack ya. Otot six pack. Nah, fungsi utama dari kedua otot ini adalah untuk menjaga tubuh agar tetap stabil saat kita bergerak. Untuk musculus rectus abdominis memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk menggerakkan tubuh di antara tulang rusuk dan panggul, serta berfungsi untuk melenturkan tulang belakang. Lalu di sebelahnya ada bagian dalam dari abdomen. Yang pertama ada bagian lambung atau ventriculus. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung juga berfungsi untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Selanjutnya adalah hati atau hepar. Hati adalah organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Hati berperan sebagai filter alami yang menyaring darah dan menghilangkan racun, obat-obatan, serta limbah yang lain. Selanjutnya ada pankreas di bagian sini. Pankreas adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran pencerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ekstremitas superior. Ekstremitas superior itu nama lainnya itu bagian anggota gerak atas. Nah, ekstremitas superior memiliki beberapa otot penting, di antaranya musculus biceps brachii dan musculus triceps brachii. Ini gambaran lebih lengkapnya. Nah, kedua otot ini merupakan otot yang berperan dalam melakukan gerakan seperti flexing atau menekuk dan ekstensi.
eh, lurus, tangannya lurus gitu ya. Nah, saat tangan kita flexing atau menekuk, otot biceps itu berkontraksi, lalu otot tricepsnya relaksasi. Sedangkan untuk ekstensi kebalikannya. Untuk ekstensi itu otot bicepsnya relaksasi dan otot tricepsnya kontraksi. Lalu lanjut ke ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah. Memiliki beberapa otot penting seperti musculus gastrocnemius ya, yang berfungsi untuk menstabilkan lutut belakang saat berjalan dan berlari. Lalu ada musculus quadriceps vastus lateralis, merupakan bagian otot quadriceps yang berfungsi untuk meluruskan lutut dari posisi tertekuk, menstabilkan sendi lutut terutama saat melakukan aktivitas yang memerlukan kekuatan dan ketahanan, membantu menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Lalu ada menyerap guncangan terutama saat melakukan aktivitas yang melibatkan banyak dampak seperti berlari atau melompat. Lalu ada musculus biceps femoris, yaitu otot di bagian belakang paha yang berperan dalam berbagai gerakan kaki seperti berjalan, berlari, dan naik turun tangga. Lalu kita masuk ke bagian regio pelvis. Yang membedakan antara pelvis pria dan wanita adalah pelvis wanita itu memiliki ukuran lebih besar daripada pelvis pria. Tujuan eh, ukuran ini berbeda adalah agar memudahkan wanita saat melakukan proses persalinan atau melahirkan. Lalu lanjut ke regio perineum atau ya. Nah, untuk laki-laki itu dibagi menjadi dua region lagi, region atas dan region bawah. Untuk region atas sendiri disebut sebagai regio urogenitalis. Ini yang ini ya. Lalu untuk regio untuk yang bawahnya disebut sebagai regio analis. Oh iya, bagi laki-laki um, hanya memiliki satu buah lubang saja. Nah, lalu untuk wanita memiliki tiga buah lubang, anus ini dan uretra. Nah, masuk ke bagian-bagiannya itu pertama ada mens pubis atau bulu rambut yang berada di sekitar area kemaluan. Fungsi dari rambut kemaluan juga untuk melindungi organ intim dari bakteri dan kotoran serta menjaga suhu di sekitar alat kelamin. Lalu selanjutnya ada lubang kencing atau ostium urethrae externum yang ini. Lalu ada juga lubang vaginal atau bisa disebut sebagai ostium vaginae ini dan lubang anus. Vagina mempunyai bibir, yaitu ada dua bibir ya. Pertama itu ada bibir yang ini disebut sebagai labium minus. Itu merupakan bibir yang mengelilingi lubang uretra dengan vagina. Selanjutnya adalah bibir yang bagian luar atau bisa disebut sebagai labium majus, merupakan tempat tumbuhnya bulu-bulu rambut kemaluan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.